berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda, website lestariawards.id hingga 30 Juni. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, perkembangan Artificial Intelligence atau AI seakan tak bisa dibendung. Namun ada kisah dari mereka yang kehilangan pencaharian atau khawatir potensi penyalahgunaan. Namun Dewan Kesenian Jakarta menilai pemerintah seharusnya membuat regulasi yang mengatur batas penggunaan kecerdasan buatan yang melindungi seniman namun tidak membatasi inovasi. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani, dan juru kamera Afan Jaya Rahman. Pemanfaatan kecerdasan buatan alias AI di dunia seni kian marak, khususnya karena aksesnya yang praktis, mudah, dan murah. Meski mempermudah pekerjaan sebagian pekerja seni, namun AI menuai pro dan kontra. Apa ya kata masyarakat? Sebenarnya kalau untuk sekarang malah sangat membantu saya sih, cuman mungkin kontranya ya, dampak yang saya pikirkan sih mungkin jadi agak malas sebenarnya manusia buat ngerjain tugas, tapi sejauh ini masih membantu. Ya sih, kalau jadinya orang jadi pemalas banget gitu, jadi kayak malas baca, dikit-dikit jadi AI. Ada kebijakan khusus aja sih dalam penggunaan AI, jadi kayak kita nggak sembarangan gitu. Untuk jurusan aku, kalau untuk accounting kurang ngebantu sih Kak, soalnya jawabannya suka salah sama jawaban aslinya gitu. Nggak bisa menggantikan manusia kan ya, karena AI itu kan juga buatan. Jadi menurut aku ngebantu, cuman nggak sepenuhnya ngebantu. Nama aku Sumohadi Wibowo Maladi. Profesiku itu storyboard artist, art director. Dua tahun belakangan ini, setelah ada fenomena AI ini booming, itu ternyata berdampak cukup serius ke profesi aku ya. Dan aku sempat curcol atau curhat ke teman-teman yang seprofesi ataupun dengan pekerja seni lain, itu mereka punya cerita yang sama. Karena setelah aku mencoba ngeprom istilahnya di AI itu, tinggal ketik, visual muncul, apapun yang kita mau muncul, dan itu sepertinya perfect banget gitu. Terus yang kita membutuhkan pengerjaan seperti itu bisa berjam-jam, berhari-hari, tapi ini cuma beberapa menit jadi. Meski sudah banting harga, nyatanya pekerjaan tetap sulit didapat. Pengalaman lebih dari 20 tahun serta koneksi luas hadi nyatanya tak jadi jaminan aman dari fenomena AI. Sebelum ada AI, kita punya price list ya di komunitas. Aku punya price list, istilahnya per frame-nya let's say 250.000 atau bahkan color itu bisa di atasnya sampai 400 atau. Tapi kalau dengan AI ini kadang kita minta dibikinin paket gitu. Kok gini ya? Maksudnya aduh ini banget, miris banget. Cuman kalau aku kasih price list yang kita punya, kadang mereka mikir-mikir lagi, kadang nggak balik lagi ke kita, terus kita yang jadi kecewa dan akhirnya ngelus dada gitu sih.
Menemui jalan buntu April 2025 lalu, lewat sosial media, Hadi menulis surat terbuka, menjelaskan posisinya dengan harapan ada tawaran pekerjaan. Viral di akun sosial X, cuitannya dilihat lebih dari 583.000 orang dan banyak yang memberi masukan hingga meminta portofolio. Mungkin aku bikin surat terbuka di sosmed itu kayak mungkin mentok ya, karena aku cukup merasakan ini terdampak ke aku pribadi, apalagi terjadi perdebatan dengan istri, dan istri sudah full time mom, dia juga lagi nggak produktif. Ya nggak ada salahnya bikin surat terbuka kan. Ternyata responnya cukup bagus dan positif. Kadang ada yang bisa coba ngelamar ke sini, coba ini ada minta CV dan porto. Tak bisa lagi hanya mengandalkan karya seni. Berbagai upaya ia tempuh untuk bertahan, termasuk menjual koleksi mainan dan CD jadul. Ini yang masih bertahan sampai saat ini, udah aku promoin di online, tapi belum ada yang nawar. Berbagai pekerjaan sampingan juga ia lakoni, dari driver taksi online, kru event, hingga mengajar lukis untuk memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan buah hati. Saya bertemu dengan Hanina Sarafina, Creative Director Jenama dan Produk Komersial and Studio, untuk membandingkan proses kreatif manusia dan akal imitasi. Ia mengaku butuh waktu berminggu-minggu untuk menghasilkan sebuah jenama atau merek produk komersial. Prosesnya pun panjang, dari menerjemahkan permintaan klien, mencari ide, memvisualisasikan ide, mencari referensi, hingga digambar dan didigitalisasi menjadi jenama produk. Dan di balik logo itu pun ada filosofinya juga, ada feel, ada touch-nya, itu juga suatu proses juga ya Mbak? Betul, menurut aku ya itu salah satu pentingnya jadi desainer itu adalah menjadi pendengar yang baik. Nah itu tuh kita tulis kayak berupa word map, oh apa nih kata kuncinya. Dari situ baru kita sketching, apa sih yang bisa merepresentasikan hal-hal tersebut gitu. Nah setelah itu baru kita digitalisasi. Jika menggunakan mesin AI, memang dalam hitungan menit saja sebuah logo dapat dihasilkan. Namun, Hanina berpendapat hasil ramuan mesin tidak memiliki ciri khas, cerita, rasa, filosofi, dan makna di balik setiap goresannya. Belum lagi hak cipta yang patut dipertanyakan. Nah, di sini misalnya kita bisa bilang ya, kayak kita minta make a logo from huruf T, karena kebetulan brandnya namanya tangan, jadi kita bisa pakai T. Nih, ini hasilnya kayak gini. Nah, biasanya kalau orang bikin logo, mereka pengennya kayak ya udah gitu, itu logo punya company ini gitu. Orang tuh kayak ada uniqueness sama distinctiveness, kayak oh ini logo tuh hanya punyanya mereka gitu. Ada karakter di situ. Ada ya? karakternya. Sedangkan kalau misalnya di AI ini kayak ya semua orang bisa membuat itu gitu. Eventually dengan prompt yang mungkin mirip, hasilnya bisa jadi sama. Meski Hanina belum terlalu merasakan dampak AI dalam pekerjaannya, sebagai insan kreatif, ia melihat potensi penyalahgunaan AI yang merugikan pekerja seni. Kita lucky enough, kita bisa berkaca dari apa yang terjadi di Jepang dengan Ghibli style itu. Kalau itu bisa terjadi di Jepang, maka itu juga bisa terjadi di Indonesia. Alangkah baiknya sebelum itu terjadi di Indonesia, ya pemerintah sudah menyiapkan regulasi yang bisa protect us as a creative designer atau creative worker gitu. Dan alangkah baiknya ketika akan nanti ada penyalahgunaan, desainer itu mengadu ke hukum atau pemerintah, itu sudah ada regulasi yang melindungi mereka. Sejak 2023, AI menjadi perhatian Dewan Kesenian Jakarta. Anggota Komite Dewan Kesenian Jakarta Iman Putra Fatah menyebut kekhawatiran Hanina dan dampak yang dirasakan Hadi acap dikeluhkan pekerja seni dari ragam bidang. Di tengah tantangan disrupsi AI, 3 kekhawatiran terbesar pekerja seni menyangkut isu ketenagakerjaan, perlindungan hak cipta, serta etika penggunaan akal imitasi.
secara hak cipta juga sangat terdampak, terutama teman-teman yang punya karya yang karyanya tuh dijadikan training ya, pelatihan untuk sistem AI gitu tanpa persetujuan si pencipta atau senimannya gitu. Nah, satu sisi juga ada teman-teman yang bekerja untuk bidang komersil, seni komersil gitu ya, kayak storyboard artist, fotografer, videografer, voice over, itu juga udah banyak yang terdampak sebetulnya karena klien mereka banyak yang berkurang karena klien-klien agensi atau ya itu udah banyak yang menggunakan AI untuk mengganti skill mereka gitu. Jadi mereka banyak kekurangan klien sebetulnya. Dewan Kesenian Jakarta menilai pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi terkait batas pemanfaatan kecerdasan buatan yang melindungi seniman namun tak membatasi inovasi. Meski perkembangan AI tak bisa dibendung, namun pemerintah harus menyiapkan pedoman yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan penegakan hukum atas mesin cerdas yang digenggam oleh segelintir raksasa teknologi. Manusia ini nggak pernah mengalami hal seperti ini. Peradaban kita nggak pernah mengalami perkembangan teknologi secepat ini, semasif ini, karena teknologi udah tidak dikuasai oleh segelintir orang. Tapi kita semua bisa punya, kita semua punya kok HP kita bisa generate gambar segala macam, dan data itu kan juga data kita yang dipakai kan. Nah, yang bahayanya itu sebetulnya bukan teknologinya dimiliki semua orang, tapi sumber-sumbernya itu dikontrol oleh sebagian orang di negara tertentu ya. Hingga kini, Indonesia belum memiliki aturan mengikat khusus AI. Dalam surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan, aturan berupa imbauan terkait etika penggunaan AI, Komdigi tengah menyiapkan regulasi setingkat peraturan presiden yang mengatur perkembangan kecerdasan buatan secara lintas sektor. Wamen Komdigi, Nezar Patria menyebut masih mengkaji posisi Indonesia di tengah gelombang perkembangan AI. Saudara, pencapaian Jumbo, animasi karya 420 anak bangsa tanpa kecerdasan buatan dan mampu meraih 10 juta penonton dan tayang di 17 negara, bak oase di tengah booming AI. Selengkapnya usai jeda. Si cerita, emosional, kedekatan terhadap tema film itu sendiri, yang bisa mewakilkan itu adalah hati manusia itu sendiri. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, pencapaian Jumbo, animasi karya 420 anak bangsa tanpa kecerdasan buatan dan sukses meraih 10 juta penonton lebih dan tayang di 17 negara, menjadi oase di tengah booming AI. Namun, dampak perkembangan artificial intelligence atau AI masih terus mengintai. Seniman pun berharap pemerintah dapat melindungi hak intelektual dan mimpi besar pekerja seni yang harus dijaga. Di saat pengaruh artificial intelligence atau AI semakin merambah ke industri kreatif, film besutan banyak orang, Jumbo justru menjadi film animasi yang paling laku se-Asia Tenggara. Seperti apa sih proses kreatif di balik pembuatan karakter Don dan kawan-kawan? Bisa deh di film animasi. Film animasi Jumbo mengukir sejarah dunia perfilman tanah air. Jumbo tercatat sebagai film terlaris sepanjang masa, mengalahkan film genre horor hingga komedi. Dalam 2 bulan penayangan, kisah Don dan kawan-kawan berhasil menarik lebih dari 10 juta penonton. Pencapaian prestasi ini sekaligus bukti animasi besutan 420 anak bangsa tanpa kecerdasan buatan atau AI mampu menjadi film nomor 1 yang tayang di 17 negara. Tak hanya menarik anak-anak,
Kisah menyentuh dengan pesan mendalam yang dikemas dalam format animasi ini mampu menghipnotis penonton dewasa. Suka nggak? Suka. Aku pengen nonton film lagi, seru dan asik. Suka. Animasi Indonesia kedepannya lebih banyak. Ini kan gebrakan untuk film animasi ya. Saya harap sih banyak yang dibuat lagi seperti ini ya film-filmnya ya. Jadi biar anak-anak semangat, jadi memajukan perfilman, terutama animasi di Indonesia. Produser Jumbo, Novia Puspasari bercerita, Jumbo lahir dari peluh ratusan orang yang bekerja keras selama 5 tahun sejak 2020. Dari misi menghadirkan film keluarga untuk anak-anak Indonesia, penerimaan Jumbo justru di luar ekspektasi. Cara manusia, dalam arti dalam pikiran kreatif dan bahkan dari hati manusia itu tidak bisa mengalahkan yang lain sih. Kenapa? Teknologi bisa terus berkembang dan bisa menjadi medium yang membantu kita dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Namun tetap ketika kita mau menyampaikan sisi cerita, emosional, kedekatan terhadap tema film itu sendiri, yang bisa mewakilkan itu adalah hati manusia itu sendiri gitu. Jadi itu yang kami percaya ketika menjalankan film Jumbo bersama-sama dengan ratusan kreator asal Indonesia. Dikerjakan dari tangan manusia sepenuh hati tanpa bantuan AI, jadi andil penting penerimaan film Jumbo di masyarakat. Di tengah penerimaan masyarakat yang baik dan berkembangnya industri animasi, kekhawatiran akan dampak perkembangan kecerdasan buatan AI justru mengintai. Mereka berharap pemerintah dapat melindungi hak intelektual karya pekerja seni serta mimpi besar yang harus dijaga. Isu tentang hak kekayaan intelektual memang sangat-sangat penting sih saat ini. Dan kami pun juga sangat berharap memang ke depannya bisa ada regulasi yang cukup jelas, mungkin juga dengan sosialisasi yang juga merata sehingga semua orang mengetahui bagaimana sistem berjalan di Indonesia. Yang juga mungkin harapannya juga dengan Jumbo hadir ini juga bisa memberikan kesadaran juga untuk bagi banyak orang bahwa betapa pentingnya kita untuk bisa melindungi hak kekayaan intelektual kita. Kesuksesan film animasi Jumbo bak oase bagi kisah pilu pekerja seni yang mulai tersingkirkan akibat booming AI. Sumo Hadi Wibowo, salah satu pekerja kreatif yang terdampak penggunaan AI, berharap rumah produksi tanah air tetap mengedepankan karya manusia dibanding AI. Namun Hadi juga sadar zaman terus berubah. Ia pun harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, awalnya aku cukup denial ya, karena sentuhan manusianya tuh tetap kita yang pegang gitu kalau kita menggambar, memvisualisasikan dari storyline atau skrip itu. Tapi pada saat aku sedang bekerja dengan seorang director, teman dekatku juga, dia mengatakan, "Di, lo harus bisa AI ini gitu, karena semua sedang menuju ke sini gitu. Dan posisi kita, bahkan sutradara atau visualizer atau fotografer atau siapapun yang berada di dunia seni ini, kerja seni ini bisa terdampak." Dan ini terbukti ke aku gitu. Dan sejak itu aku mulai belajar apa sih itu AI gitu. Aku mulai belajar nge-prompt. Menurut aku sih kita harus beradaptasi atau kita tereliminasi. Meski AI dapat menghasilkan gambar dan foto, namun Dewan Kesenian Jakarta menegaskan hasil akal imitasi tidak dapat dikategorikan karya seni. Masyarakat diharapkan sadar dan bijak dalam penggunaan AI. Jangan sampai menjadi jalan pintas menggantikan tenaga manusia. Kita khawatirnya orang suka mencampur adukan bahwa AI ini bisa menjadi jalan pintas untuk menggantikan tenaga-tenaga kreatif. Sebenarnya ini AI itu harus dipandang sebagai tools saja, tools untuk bisa menghasilkan karya lebih cepat. Tapi untuk menggantikan tenaga kreatif ya tetap tidak bisa, karena kreativitas, ekspresi itu masih perlu ada sentuhan manusia gitu ya. AI ini menjadi kepentingan korporasi-korporasi besar untuk mengambil keuntungan. Jadi dia tidak menghitung bahwa ada kontak ekspresi antar manusia itu yang hilang gitu.
Dewan Kesenian Jakarta menegaskan tidak menolak akal imitasi, namun mendesak agar pemerintah segera mengatur aturan terkait pemanfaatan AI. Menurutnya, sosialisasi pemanfaatan AI yang bijak mestinya dimulai dari pemerintah. Posisi saya mungkin tidak menolak AI secara penuh gitu ya, tetapi kita harus bijaksana dalam menggunakannya gitu. Jadi harus ada regulasi-regulasi yang tidak menghilangkan sisi manusia. Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Korika, Hamam Riza menyebut potensi ekonomi dari AI di Indonesia mencapai 366 miliar dolar pada 2030. Namun sayang, investasi yang dikucurkan pemerintah jauh dari cukup. Singapura misalnya, pada 2024 menganggarkan setara 11,1 triliun rupiah untuk memperkuat kapabilitas AI 5 tahun ke depan. Selain itu, aturan dan strategi nasional terkait AI sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan AI yang begitu pesat. Apakah cukup dengan Undang-Undang ITE di sini, ya kan? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau cukup dengan Surat Edaran Menteri Kominfo yang nomor 9 tahun 2023? Tentunya tidak. Jadi pemerintah harus segera berinvestasi dalam AI. Saya nggak ngelihat pemerintah sekarang ini udah sekian tahun, udah saya ketok-ketok pintunya terus dari satu kementerian. Saya mengatakan, ayo buat roadmap AI, ayo buat strategi yang baru. Karena yang 2020 itu udah lama, belum ada ChatGPT, saya bilang. Kita harus bikin versi strategi nasional yang ada ChatGPT-nya. Era digitalisasi kian merajai. Beradaptasi agar tak tergerus kecanggihan teknologi menjadi pilihan pekerja seni. Regulasi kecerdasan buatan pun dinanti. Jangan sampai teknologi yang harusnya menjadi potensi justru jadi ancaman.